Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan lanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel, tapi dengan metode yang berbeda. Nah, di video sebelumnya itu tentang metode grafik ya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini akan kita gunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode substitusi. Nah, untuk contohnya adalah seperti ini. Selesaikan sistem persamaan berikut. Nah, jadi sistem persamaannya itu di sini ada dua. Yang pertama 3x kurang y sama dengan 1, kemudian 5x kurang 2y sama dengan 3. Nah, ini dengan catatan ini menggunakan metode substitusi ya, maksudnya substitusi murni. Jadi tidak ada campur tangan metode yang lain. Di sini hanya metode substitusi. Oke. Nah, kita akan jawab atau kita akan selesaikan ini. Nah, jadi maksudnya di sini metode substitusi itu adalah kita menggunakan teknik menggunakan salah satu variabel untuk kita ganti atau kita substitusikan ke persamaan yang lain. Jadi kita akan mengambil dari satu persamaan, ya, satu variabel dari satu persamaan untuk kita substitusi ke persamaan yang lain, sehingga persamaan yang lain itu hanya akan mengandung satu variabel. Nah, jadi untuk ini di sini ada dua persamaan. Jadi saya akan buat misalnya ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, jadi saya akan ambil dari persamaan 1 ya. Saya akan ambil dari persamaan 1. Itu di sini 3x min y sama dengan 1. Jadi saya akan memisahkan variabel yang memungkinkan atau yang lebih memudahkan kita untuk disubstitusi, yaitu saya mengambil ini y sama dengan ya, karena kalau kita ambil x sama dengan itu nanti jadi akan lebih rumit karena bentuknya jadi pecahan. Nah, ini saya ambil, saya buat seperti ini, 3x. Jadi angka 1 ini saya pindah ke kiri, jadi negatif 1. Sama dengan negatif y yang sebelah kiri saya pindah ke kanan, jadi positif y. Nah, sehingga di sini y sama dengan 3x dikurang 1 ya. Y sama dengan 3x kurang 1. Nah, jadi dari persamaan 1 ini akan disubstitusikan. Jadi ini akan disubstitusi atau diganti ataupun dimasukkan ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua di sini adalah 5x kurang 2y sama dengan 3. Nah, 5x kurang 2y sama dengan 3. Sekarang kita akan ganti y. Nah, berarti yang akan kita ganti adalah yang y. Sementara yang x ini tetap seperti ini. 5x kurang 2. Nah, 2y. Y-nya kita ganti dengan 3x kurang 1 sama dengan 3. Nah, kita lihat bahwa di baris ini sudah tidak ada lagi variabel yang mengandung y, tapi justru variabel mengandung x. Jadi semua mengandung x. Nah, kalau sudah seperti ini, dia sudah menjadi persamaan linear satu variabel. Dengan mudah bisa kita menentukan nilai x dari persamaan ini ya. Nah, berarti 5x. Nah, ini negatif 2. Kita kalikan ke 3x, jadi negatif 6x. Kemudian negatif 2 kita kalikan ke negatif 1, jadi positif 2. Ini sama dengan 3. Nah, jadi ini 5x yang sejenis ya. 5x dikurang 6x sama dengan negatif x atau negatif 1x. Nah, jadi yang ada x atau mengandung variabel x itu kita buat sebelah kiri. Yang kemudian yang tidak mengandung variabel x itu kita buat ke sebelah kanan. Dengan kata lain, konstanta kita buat ke sebelah kanan. Nah, ini sama dengan 3. Nah, jadi 2 pindah ke kanan. ya. Jadi negatif 2 karena sebelumnya dia di sebelah kiri bernilai positif. Ketika menyeberang
atau pindah ruas, dia jadi negatif. Nah, jadi X min X sama dengan 1. Nah, di sini yang kita cari adalah X, bukan negatif X ya. Berarti kita harus positifkan terlebih dahulu. Berarti ini kita kali negatif kiri kanan, ya ruas kiri ruas kanan maksudnya. Sama dengan, berarti ini jadi positif, ini jadi negatif. Nah, oke, untuk nilai X-nya kita peroleh negatif 1. Lalu, setelah kita peroleh, kita akan substitusi kembali X sama dengan min 1 ke persamaan Y tadi. Jadi Y ini kita gunakan, jadi mereka sebenarnya saling membantu ya. Jadi Y ini digunakan, yang ini digunakan supaya memperoleh nilai X. Dan setelah dia dapat, dia membantu kembali masuk ke persamaannya. Ataupun sebenarnya boleh ke persamaan mana saja ya. Cuma ini yang paling sederhana. Karena langsung tertera di sini Y sama dengan gitu 3X kurang 1. Jadi langsung saja, karena kita udah peroleh X sama dengan min 1, kita substitusi kembali. Kita masukkan lagi X-nya sama dengan min 1 kemari. Nah, X yang sudah kita peroleh tadi dikurang 1. Y sama dengan 3 kali negatif 1, negatif 3, negatif 1. Maka Y sama dengan negatif 3, negatif 1 sama dengan negatif 4. Oke, maka himpunan penyelesaian ataupun penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini yang dibuat di sini adalah himpunannya adalah min 1, min 4 ya, X, Y maksudnya. Jadi X-nya, Y-nya. Jadi min 1, min 4. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke metode eliminasi. Nah, kita coba metode eliminasi ya. Nah, di metode eliminasi ini artinya kita bisa lihat dari katanya, dari maknanya ya, metode eliminasi. Berarti eliminasi ini berarti kita membuang, mengurangi ya. Jadi sistemnya nanti adalah pengurangan variabel atau pembuangan variabel, salah satu variabel. Nah, mungkin agar lebih bagus ini dan lebih sederhana, saya akan mengambil contoh yang sama. Jadi nanti satu contoh ini bisa untuk menyelesaikan atau bisa kita selesaikan dengan beberapa teknik. Nah, dan jawabannya nanti harusnya sama, hanya teknik yang berbeda. Nah, ini soalnya tetap sama, saya ambil 3X kurang 1 kurang Y sama dengan 1. Ya. Contohnya adalah tetap juga selesaikan sistem persamaan berikut. Nah, soalnya tetap sama ya. 3X kurang Y sama dengan 1. Kemudian 5X kurang 2Y sama dengan 3. Nah, ini dengan metode eliminasi. Oke, kita akan coba selesaikan dengan metode eliminasi. Nah, di sini bisa kita buat sebenarnya ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Jadi di sini kita harus putuskan dulu terlebih dahulu siapa yang harus kita buang. Nah, boleh X, boleh Y. Ya di sini ya. Di sini 3X min Y sama dengan 1. 5X min 2Y sama dengan 3. Nah, tapi untuk kali ini saya akan coba mengeliminasi atau saya akan coba mengurangi variabel atau membuang variabel Y. Ya, saya akan coba pertama untuk membuang variabel Y. Jadi di sini nanti berarti kita akan buat seperti ini. Kemudian karena variabel Y ini yang akan kita buang, maka kita bisa perhatikan koefisien dari masing-masing variabel ini. Nah, sementara di persamaan pertama koefisien dari variabel Y itu ini ya, kita tanpa memperhatikan tanda terlebih dahulu atau plus minus.
Jadi cukup angka ataupun koefisien tanpa tanda yang akan kita ambil. Nah, ini seperti di sini, ini variabel y, koefisiennya kan 1. Yang persamaan kedua, variabel y itu koefisiennya adalah 2. Jadi caranya adalah kita balik. Ini artinya kali ya. Berarti tadi karena di atas itu koefisiennya 1, di bawah koefisiennya 2, berarti kita balik. Di atas dikali 2, di bawah kali 1 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan tujuan kita kenapa seperti itu, kenapa kita ambil koefisiennya, karena kita harus untuk membuang gini ya, untuk membuang variabel ini, maka koefisien mereka nanti harus sama. Ya, harus sama. Makanya kita buat perkalian seperti ini. Nah, dengan adanya perkalian ini, maka kita akan mengalihkan tidak hanya ke variabel ini saja, tapi angka ini kita kalikan ke semua dalam persamaan itu. Nah, berarti angka 2, berarti 2 ya, 2 kita kalikan pertama dengan ini, dengan 3x. 2 kali 3x, berarti jadi 6x. Kemudian 2 kali minus, nah, berarti minus, kita ikuti tanda di sini aja. Kemudian 2 kali y, berarti 2y sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kemudian angka 1, nah, kalau 1 dikalikan dengan ini semua berarti tidak ada perubahan ya. Tetap 5x kurang 2y sama dengan 3. Nah, kemudian disinilah proses eliminasi itu terjadi. Proses eliminasinya terjadi ya. Jadi di sini kita lihat bahwa di sini untuk membuang minus 2y dan minus 2y, nah, ada trik ya. Nah, saya kasih trik. Ini triknya. Jika tanda sama, nah, maksudnya sama di sini, misalnya sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka tanda yang kita bubuhkan di sini itu adalah tandanya adalah tanda kurang ya, atau negatif. Nah, tapi jika ya tanda berbeda, nah misalkan di sini positif, di sini negatif, atau di sini negatif, sini positif, maka tanda yang kita gunakan itu adalah tanda jumlah. Nah, ataupun tanda positif ya. Nah, ini saya buat kurang saja di sini. Kita buat tanda kurang. Ini tanda jumlah. Nah, secara logikanya seperti ini. Jika kita buat tambah, nah jadi minus 2y tambah minus 2y jadi minus 4y. Jadi bukannya hilang, malah makin bertambah. Nah, sementara tujuan kita adalah untuk menghilangkan ini ya. Nah, oke. Berarti di sini kita buat tandanya adalah karena dia sama negatif-negatif, berarti kita buat di sini kurang. Maka otomatis ini nanti akan menjadi 6x dikurang 5x sama dengan x atau 1x ya. Kemudian minus 2y dikurang minus 2y hilang dan sudah tereliminasi. Nah, sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan minus 1. Nah, dari sini kita udah peroleh bahwa nilai x sama dengan negatif 1. Oke, sekarang kita akan mengulangi kembali prosesnya, tapi dengan mengeliminasi variabel yang berbeda. Kalau tadi kita sudah mengeliminasi variabel y, ini kita akan mencoba mengeliminasi variabel x. Nah, berarti di sini kita ulangi lagi, 3x kurang y sama dengan 1. Ini 5x kurang 2y sama dengan 3. Nah, jadi kalau tadi kita menghilangkan dia, ini kita coba menghilangkan x ya. Nah, kita lihat di sini variabel x itu koefisiennya di sini adalah 3, di bawah adalah 5. Jadi kita balik ya. Berarti yang di bawah jadi ke atas, berarti yang di atas ini akan kita kalikan dengan 5. Yang di bawah ini akan kita kalikan dengan 3. Nah, jadi terbalik. Dan cara ini juga udah sering digunakan waktu di tingkat SMP atau MTS. Itu ya, jadi ini kita hanya coba untuk mengulang-ulang kembali agar lebih paham ketika memasuki nanti sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sekarang kita kalikan di 5 kali 3 sama dengan 15x. Kemudian ini tandanya negatif. 5 kali y berarti 5y sama dengan 5 kali 1, 5. Kemudian 3 kali 5x, 15x. Kemudian tandanya negatif.
3 kali 2Y 6Y, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, oleh karena kita ingin mengeliminasi 15X ataupun variabel X ini, kita lihat tandanya di sini positif, sini juga positif ya. Berarti kalau tandanya sama, berarti kita akan menggunakan tanda kurang. Nah, berarti 15X dikurang 15X, berarti hilang, kita coret. Sekarang di sini min 5Y dikurang 6Y ya. Min 5Y dikurang negatif 6Y sama dengan 5 dikurang 9, berarti negatif 4. Jadi di sini min 5Y negatif kali negatif positif, 6Y sama dengan negatif 4. Berarti di sini min 5Y tambah 6Y sama dengan positif Y sama dengan negatif 4. Nah, oleh karena itu dengan ini kita peroleh nilai X sama dengan negatif 1, Y sama dengan negatif 4. Dimana himpunan penyelesaiannya berarti negatif 1, sini negatif 1, negatif 4 ya. Nah, sama juga seperti cara yang kita gunakan dari metode substitusi tadi. Substitusi tadi kita pakai dapat min 1, min 4 dengan eliminasi juga dengan jawaban yang sama negatif 1, negatif 4. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah kita menggunakan metode campuran ya. Nah, metode campuran. Nah, metode campuran atau metode gabungan. Nah, itu pun metode campuran dari metode mana? Dari metode substitusi dan eliminasi. Jadi memang cara yang paling efektif, nah ini menurut saya itu adalah metode campuran ya. Karena selain lebih singkat, nah dia juga lebih efektif, lebih mudah gitu. Nah, oke. Nah, untuk contohnya sendiri, saya tetap ambil juga contoh yang sama, yaitu ini ya. Contoh selesaikan sistem persamaan berikut menggunakan metode campuran. Nah, jadi tetap juga 3X kurang Y sama dengan 1, 5X kurang 2Y sama dengan 3. Nah, nih. Oke, jadi jawabannya adalah kita akan coba menjawab. Jadi di teknik ini sebenarnya bisa kita gunakan eliminasi terlebih dahulu. Ya, tadi di sini kita akan menggunakan eliminasi baru nanti kita substitusi. Nah, 3X kurang Y sama dengan 1, 5X min 2Y sama dengan 3. Oke. Dengan cara eliminasi tadi yang barusan. Jadi di sini sebenarnya kita memilih ya. Kalau di metode eliminasi yang tadi sebenarnya tidak ada proses memilih di sini karena kedua-duanya juga pasti akan kena. Karena di persamaan pertama tadi kita buang Y, kita eliminasi Y. Kemudian di proses kedua kita buang X. Jadi walau gimana pun jika kita menggunakan sistem metode eliminasi murni ini, dua-duanya juga akan kena eliminasi ya. Nah, jadi sebenarnya hanya memilih mana tahap pertama kedua saja, tapi kalau masalah siapa yang harus dieliminasi itu dua-duanya pasti akan kena. Nah, jadi di sini kita memilih untuk mempermudah pengerjaan kita. Nah, di sini saya akan coba memilih yang lebih gampang dan lebih sederhana pastinya, yaitu membuang Y terlebih dahulu. Nah, di sini koefisien Y tadi 1, koefisien Y-nya di sini 2. Jadi kita balik, ini kali 2, ini kali 1 ya. Berarti 2 kali 3X, 6X, 2 kali min Y, min 2Y, sama dengan 2 kali 1, 2. Kemudian ini 1 kali 5X kurang 2Y tambah dengan 3, berarti tetap tidak ada perubahan, karena dikali 1.
Sekarang kita coba, karena tadi ini sama ya, sama-sama minus, maka ini kita buat kurang. Ini otomatis tercoret. 6x kurang 5x sama dengan x. 2 kurang 3 sama dengan min 1. Nah, setelah kita peroleh x sama dengan min 1, maka kita akan coba substitusikan. Nah, inilah gabungannya ya. Setelah kita eliminasi, maka x sama dengan 1 ini akan kita substitusi. Jadi ini prosesnya elim. Nah, ini prosesnya elim. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses substitusi. Kita substitusi ke salah satu persamaan yang kita anggap sederhana. Nah, boleh ke persamaan pertama ataupun boleh ke persamaan kedua. Nah, untuk ini saya coba ke persamaan pertama, yaitu 3x min y sama dengan 1. Berarti 3 kali, nah x itu tadi sama dengan min 1. Min y sama dengan 1. Berarti min 3 kurang y sama dengan 1. Nah, min 3 saya pindah ke kanan, berarti sehingga di sebelah kiri itu adalah min y. Jadi min 3 pindah, berarti menjadi positif 3. Kalau angka 1 tetap di kanan, min y sama dengan 4. Dan kita menginginkan y, berarti kita kali negatif ruas kiri kanan. Ini y sama dengan negatif 4. Nah, dengan ini kita langsung peroleh nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan minus 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 1, minus 4. Jadi dari ketiga metode ini kita lihat bahwa jawabannya adalah sama. Hanya saja proses ataupun tekniknya berbeda. Nah, jika kita hubungkan dengan materi sebelumnya tentang metode grafik, nah berarti ketika persamaan ini nanti kita gambar dalam grafik atau koordinat kartesius, maka kedua persamaan ini akan berpotongan di titik min 1 dan min 4. Min 1, min 4 ya. Nah, disinilah titik perpotongan dari kedua persamaan itu. Nah, jadi solusi yang dimaksud ataupun penyelesaian yang dimaksud adalah perpotongan dari kedua garis. Jadi nanti ada kalanya juga ketika dua garis itu tidak berpotongan sama sekali, artinya mereka sejajar ataupun bahkan berimpit. Nah, jadi jika misalnya sejajar, berarti otomatis nanti ini saya kasih sedikit lagi. Nah, jika ada dua garis ya, nanti yang sejajar, maka otomatis dia akan tidak punya penyelesaian. Nah, tidak punya penyelesaian atau tidak punya solusi ya. Kenapa? Karena penyelesaian itu diperoleh ketika dua garis itu bertemu atau berpotongan. Jadi ketika tidak bertemu atau tidak berpotongan, maka tidak punya penyelesaian. Nah, kemudian ketika dua garis itu berpotongan di satu titik, maka akan punya tepat satu penyelesaian. Nah, inilah yang kita sudah selesaikan tadi dari metode grafik, metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Yaitu kedua garis berpotongan di satu titik dan berarti mereka tepat memiliki satu penyelesaian. Seperti ini. Inilah yang satu penyelesaian itu. Kemudian ketika dua garis berhimpit ya. Nah, ini misalnya. Kemudian garisnya ada lagi garis yang lain tapi ini dihimpit. Nah, maka dia pasti punya tak hingga penyelesaian atau tak hingga solusi ya. Tak hingga penyelesaian ataupun solusi. Nah, oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya di video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.